Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Diah Anugrah Dipuja dalam channel Anugrah Mengajar. Nah, untuk pembahasan kita kali ini masih seputar ilmu lingkungan dan mitigasi bencana. Adapun untuk materi yang akan kita bahas yaitu mengenai isu lingkungan hidup. Seperti apa materinya? Tonton terus ya, jangan kemana-mana, tetap semangat! Baik, kita lihat dulu yang pertama yaitu tujuan dari materi ini. Nah, setelah materi ini kamu pelajari, nantinya kamu diharapkan bisa memahami masalah lingkungan secara global, nasional, dan lokal, serta dampaknya terhadap kehidupan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan yaitu yang pertama mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di tingkat global, nasional, dan lokal. Selanjutnya juga ada menganalisis berbagai dampak dari permasalahan lingkungan tersebut terhadap kehidupan. Nah, itu untuk tujuan dari materi ini. Selanjutnya, kita lihat lagi. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai permasalahan lingkungan secara global ya, atau permasalahan lingkungan global. Adapun contoh-contoh dari permasalahan lingkungan secara global yaitu yang pertama ada efek gas rumah kaca. Yang kedua ada perubahan iklim global. Yang ketiga ada menipisnya lapisan ozon, dan selanjutnya ada hujan asam. Nah, itu untuk contoh-contoh dari permasalahan lingkungan global. Nah, kita dulu yang pertama. Selanjutnya ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu adalah perubahan variabel iklim, khususnya untuk suhu, udara, dan curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim itu disebabkan oleh pemanasan global atau yang sering kita dengar yaitu global warming. Nah, pemanasan global merupakan fenomena peningkatan temperatur rata-rata permukaan bumi. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim tadi itulah disebabkan oleh adanya pemanasan global atau global warming. Oke, kita lihat lagi. Nah, contoh dari perubahan iklim. Nah, contoh dari perubahan iklim itu ada perakiraan ya. Ada perakiraan dampak perubahan iklim di wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 2050 itu katanya semakin ekstrim. Nah, diantaranya adalah peningkatan intensitas angin puting beliung, gelombang panas, dan kekeringan yang sangat sulit untuk ditanggulangi. Bahkan untuk pertama kalinya sejak 30 tahun terakhir ini, suhu di Provinsi Riau itu pada tahun 2013 pernah mencapai 37 derajat Celcius. Oke, itu contoh dari adanya perubahan iklim. Kita lihat lagi next. Baik, selanjutnya kita lihat dulu ini ada dampak dari perubahan iklim ya. Adapun dampak dari perubahan iklim itu yang pertama musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati. Yang kedua itu meningkatnya frekuensi bencana. Yang ketiga yaitu meningkatkan tinggi permukaan air laut, dan juga ada menyebarnya penyakit-penyakit tropis dan juga menurunkan ketahanan pangan bagi manusia. Nah, itu menurut beberapa ahli ya mengatakan bahwa juga bumi ini sedang mengalami yang namanya itu peristiwa kepunahan besar ke-6 gitu ya. Itu menurut beberapa ahli disebabkan itu karena adanya ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi secara ekstrim. Nah, itu kira-kira dampak dari perubahan iklim ya, adanya perubahan iklim. Nah, mungkin secara tidak langsung kita juga bisa merasakan sebagian gitu ya dari dampak-dampak adanya perubahan iklim tersebut. Oke, itu dari dampak perubahan iklim. Kita lihat lagi next. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Di sini ada yang namanya isu lingkungan nasional dan lokal. Nah, contoh-contoh dari isu lingkungan nasional dan lokal itu yang pertama contohnya ada banjir ya, abrasi, kebakaran hutan dan lahan gambut.
Juga ada degradasi hutan dan lahan gambut, dan selanjutnya juga ada pencemaran tanah, air, udara, dan sanitasi juga limbah ya. Jadi di sini contoh-contoh dari isu lingkungan nasional dan lokal. Nah, itu contohnya. Kita lihat lagi. Next. Baik, di sini kita lihat ya, Badan Planologi Kehutanan tahun 2011 itu hutan Provinsi Riau selama kurun waktu dari tahun 1990 sampai dengan 2011 itu berkurang ya, berkurang itu kalau dalam persenannya 51,56% ya. Jadi disebabkan oleh adanya pembalakan liar atau illegal logging. Kita pernah dengar ya, sering kita dengar itu di berita-berita itu banyak ya. Juga kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, serta konflik manusia dan satwa. Jadi sini ada gambarnya, silahkan kamu lihat ya, seperti apa gitu ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah kita, terutama di Provinsi Riau. Sangat-sangat menyedihkan gitu ya kalau kita lihat, kita perhatikan dengan baik. Oke, itu contoh dari permasalahan lingkungan secara ini lokal ya. Oke, kita lihat lagi. Next. Nah, ini ada isu lingkungan ya. Isu lingkungan ini ada yang global. Tadi seperti yang di awal sudah kita lihat ya. Jadi kalau dilihat dari pengertian, dari aspek pengertiannya itu ya, ada yang isu lingkungan secara global ya, itu maksudnya adalah menyeluruh di planet bumi. Jadi kejadiannya itu, isunya itu dia secara global atau menyeluruh di planet bumi. Juga ada isu lingkungan regional, itu terbatas pada kawasan geografis tertentu antar beberapa negara. Jadi terjadinya itu dia antar beberapa negara. Nah, itu isu lingkungan regional. Nah, untuk isu lingkungan nasional itu terbatas pada kawasan negara tertentu ya. Jadi ada di negara tertentu saja terjadinya. Nah, untuk isu lingkungan lokal itu terbatas pada lokasi tertentu dalam suatu negara. Misalnya di Provinsi Riau tadi ya contohnya ada permasalahan lingkungan seperti illegal logging dan segala macam. Nah, itu contohnya. Nah, inilah pengertian dari isu-isu lingkungan. Nah, jadi permasalahan ini atau isu lingkungan ini dikategorikan berdasarkan permasalahan lingkungan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya. Jadi ada yang global, regional, nasional, dan lokal. Jadi itu ya untuk isu lingkungan. Oke, itu materi kita. Oke, baik, itu dulu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga semua bisa paham dengan materi isu lingkungan hidup, dan semoga kita semua bisa menjaga lingkungan hidup kita dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.